Selamat pagi. Pagi Tangerang. Oke. Semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah paradigma tentang multi level marketing. Sebelum saya berbicara lebih jauh Bapak Ibu, mari Anda lihat gambar berikut ini. Apa yang terlihat oleh Anda? Wajah apa? Siapa yang melihat seorang nenek tua? Angkat tangan. Dan siapa melihat ada seorang gadis yang sangat cantik? Angkat tangan. Dan yang tidak bisa melihat, angkat tangan. Dan sama sekali tidak terlihat, angkat tangan juga. Bapak Ibu, bagi Anda yang melihat seorang nenek yang tua, itu tandanya dalam sikap dan cara pandang Anda masih cenderung banyak negatifnya. Karena Anda suka lihat yang jelek-jelek. Nenek kan jelek Bapak Ibu. Ya, tapi bagi Anda yang tadi pertama kali melihat gambar tersebut adalah seorang wanita yang sangat cantik, Anda merupakan orang yang punya jiwa sangat bijaksana dan Anda orang yang hebat. Artinya Bapak Ibu, dari sebuah gambar kita bisa melihat bahwa cara kita memandang, cara kita menilai sesuatu berbeda. Dan siapa bisa melihat dua-duanya? Oke? Mana lebih banyak? Anda lihat neneknya atau seorang gadis? Anda orang yang sangat bijaksana dalam hidup Anda Bapak Ibu. Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Ini mencerminkan dalam jiwa Anda memiliki nilai-nilai positif. Sehingga cara pandang Anda terhadap sesuatu objek itu juga positif Bapak Ibu. Itu maksudnya cara pandang. Jadi sesuatu sampai ke diri kita, apa yang kita nilai, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, itu semua bergantung dengan apa yang kita punya. Informasi-informasi yang kita miliki selama ini Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat kita melihat seperti apa. Ada sebuah contoh Bapak Ibu. Orang buta mengenal gajah. Ada 5 orang buta yang keras kepala dan sombong berdebat mengenai bentuk gajah itu sendiri. Orang buta pertama mengatakan bahwa gajah itu berbentuk seperti pipa. Karena sewaktu orang tersebut diperkenalkan dengan gajah tersebut, ia hanya memegang belalai gajah tersebut Bapak Ibu. Orang buta yang kedua mengatakan bahwa bentuk gajah adalah seperti tali. Karena ia hanya memegang ekornya saja. Ya. Orang buta yang ketiga mengatakan bahwa gajah seperti kertas kardus yang pipi. Karena ya waktu diperkenalkan gajah tersebut ia hanya memegang telinga atau kupingnya saja. Oke? Dan orang buta yang keempat mengatakan bahwa gajah itu seperti tiang yang besar dan kokoh. Karena ia hanya memegang kakinya saja. Ya. Dan orang buta yang kelima mengatakan bahwa bentuk gajah adalah seperti guci yang besar sekali karena ia hanya memegang perutnya. Menurut Anda, kelima orang buta itu mengatakan seekor gajah salah atau benar? Benar? Benar semuanya. Tidak ada yang salah karena yang dikenalkan, yang dialami, yang dipegang adalah seperti tadi masing-masing orang. Ya, Bapak Ibu, alangkah indahnya hidup ini. Kehidupan ini, apabila orang-orang yang mempunyai pandangan terhadap sesuatu dan dia mau duduk sama-sama untuk merembuk, membicarakan tentang kebenarannya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan jika kelima orang buta ini mereka mau duduk sama-sama dan membahas bentuk gajah yang sebenarnya. Dan lebih hebat lagi, kelima orang buta ini mau percaya dengan orang yang tidak buta. Orang yang betul-betul bisa melihat bentuk gajah itu sendiri. Maka saya yakin sekali mereka akan ketemu bentuk gajah yang sebenarnya. Sama halnya Bapak Ibu. Ketika seseorang memperkenalkan bisnis ini kepada kita, awalnya kita mungkin masih negatif, kita tidak percaya. Tapi jika Anda membuka paradigma Anda, mau melihat lebih jauh tentang bisnis ini ke depan seperti apa Bapak Ibu, Anda tinggal percaya dan Anda gali informasi selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, maka Anda juga akan menemukan visi dan misi perusahaan ini
masa depan akan seperti apa. Ya. Jadi paradigma yang mereka katakan ini adalah tergantung apa yang mereka pegang, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka yakini Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan Anda ketika Anda telah berada di perusahaan ini. Ya, ketika Anda telah memutuskan menjalankan bisnis multi level marketing. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Apakah Anda baru merasakan sedikit-dikit atau Anda baru menguasai informasi sepenggal-penggal atau Anda sudah menemukan secara keseluruhan dan Anda bisa melihat masa depan di bisnis multi level marketing akan membuat perubahan kehidupan manusia menjadi luar biasa. Ya, jadi semua tergantung bagaimana cara Anda memandang bisnis ini. Oke? Definisi daripada sebuah paradigma adalah Bapak Ibu, cara kita memandang atau membatasi segala sesuatu yang menjadi acuan. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan bagaimana kita bertindak. Ya. Jadi paradigma merupakan program dasar manusia ya yang ada di dalam pikiran kita sendiri yang menentukan kita mau ke arah mana. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting ya cara kita memandang. Sementara paradigma seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti latar belakang lingkungan kita, pergaulan kita Bapak Ibu, ya orang-orang yang terdekat dengan Anda, ya itu sangat menentukan cara Anda melihat sesuatu. Ya, sejarah yang pernah Anda pelajari, budaya, pendidikan Anda, terus keyakinan Anda atau hal-hal yang manusia yakini kebenarannya dan perubahan zaman. Bapak Ibu, zaman saat ini sudah berubah? Zaman sudah berubah. Pola pikir sudah berubah? Cara melakukannya sudah berubah? Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Mari kita bahas ya. Zaman telah berubah. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja. Ya, pada zaman dulu Anda tahu komputer beratnya itu 30 ton. Panjangnya 30 meter, tingginya 2,4 meter. Segede ruangan ini komputer pada zaman dahulu. Dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar. Tapi dengan seiring perubahan zaman dan waktu Bapak Ibu, hari ini yang namanya komputer itu bisa ditenteng dengan satu jari. Dengan dua jari, betul nggak? Yang beratnya bahkan di bawah 1 kilogram. Perubahan ya. Dan cara pemakaian komputer dulu dengan sekarang sama nggak? Beda. Jadi kalau orang dulu tidak mengikuti informasi perubahan zaman, dia sekarang bingung nggak? Bingung. Contoh yang kedua, handphone. Sekitar 15-20 tahun yang lalu, tidak ada orang terfikirkan bahwa untuk berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa kabel bisa. Tapi sejak ditemukan alat telekomunikasi namanya handphone Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, dunia merasa jadi dekat. Ya, cara penggunaannya juga beda. Dulu kalau mau telepon pakai engkol dulu Bapak Ibu. Tapi sekarang sangat luar biasa. Ya, dan handphone yang pertama kali diketemukan adalah handphone yang sangat besar. Kalau dilempar maling itu langsung bisa masuk rumah sakit. Ya, luar biasa cepatnya perubahan ini Bapak Ibu. Dan ini terus berubah. Ya, maksud saya adalah zaman berubah, cara pandang berubah, cara mengoperasikannya juga berubah. Pertanyaannya, kita sudah berubah belum? Cara pandang kita sudah berubah belum Bapak Ibu? Terhadap kehidupan kita saat ini maupun ke depan. Ya, banyak orang merasa hari ini hidupnya sudah maju. Bahwa ketika Anda sedang berjalan perlahan dengan mantap melangkah maju, belum tentu Anda maju. Walaupun Anda terlihat sedang berjalan perlahan maju. Karena pada saat ini orang lain berjalan laju. Jadi kalau ada orang yang berjalan seperti ini dan ada orang lain berjalan seperti ini Bapak Ibu. Seiring dengan waktu kita merasa maju tapi sebenarnya kita berada di belakang orang. Kenapa? Semua bergantung nilai-nilai dan cara Anda memandang paradigma, cara Anda memandang kehidupan ini. Ya, begitu banyak orang merasa dirinya sudah maju. Gajinya naik, jabatannya naik,
Gaji 2 juta, 3 juta, naik setahun 10%, jadi 2,2 atau 3,3. Sudah bisa menabung di bank, berbunga dan terus berbunga, dia merasa bisa menjadi kaya. Padahal inflasi terjadi terus menerus, kebutuhan meningkat terus. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, orang yang merasa kerja kerasnya luar biasa, ya, sudah bisa menabung tidak seberapa dan merasa dirinya sudah maju. Merasa ini pasti jadi kaya. Padahal belum tentu, ya. Ada beberapa cara pandang secara umum, ya. Orang umum memandang kehidupan ini. Dia hidup harus seperti apa Bapak Ibu? Ya. Mereka berpikir hidup ini harus bekerja. Ya memang harus bekerja Bapak Ibu. Ya, tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan. Bapak Ibu, bekerja dengan pola seperti ini itu mempunyai resiko yang sangat besar. Karena apa? Karena bergantung tenaga waktunya ya untuk mendapatkan penghasilan. Jika terjadi sesuatu, maka resiko akan ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Ada pola pikir yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sebagai contoh, kalau orang dulu mengatakan menabung pangkal kaya. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul. Mari kita lihat. Seseorang yang bekerja 10-20 tahun, dia bisa menabung 100 juta. Kalau saya berbicara 20 tahun, dia bisa menabung 100 juta, berarti itu terjadi sekitar tahun 90-an. Ya, pada tahun 90-an jika dia bisa menabung 100 juta, menurut saat itu sudah kaya belum? Sudah kaya. Ya, tapi zaman sekarang Bapak Ibu, 100 juta untuk mengganti ya mobil saja tidak cukup. Artinya nilai tukar itu telah berubah. Paradigmanya sudah berubah. 100 juta 20 tahun yang lalu dengan 100 juta hari ini berbeda? Beda. Cara pandang kita sudah berubah. Bahwa 100 juta itu bukanlah angka yang terlalu besar. Sementara untuk mendapatkan 100 juta, dia bekerja keras siang dan malam, ngumpulin 10-20 tahun. Satu lagi sebagai contoh, bekerja keras, Anda bekerja dari pagi sampai petang, bahkan lembur, ya, dengan gaji, ya saya tidak tahu gaji Anda berapa, penghasilan Anda berapa per bulan. Bisakah Anda menabung 1 juta per bulan? Yang bisa, nabung 1 juta sebulan, ya. Kenapa nunduk? Ya, Bapak Ibu, ya, apabila Anda bekerja keras dari pagi sampai malam, ya, dan Anda bisa menabung 1 juta 1 bulan saja. Menurut Anda sudah luar biasa? Sudah hebat? Hebat ya? Ya, karena apa? Karena mungkin teman-teman Anda nggak bisa nabung 1 juta sebulan. Tapi mari kita lihat, apabila seseorang bekerja dari pagi sampai petang sampai malam, jika bisa menabung 1 juta sebulan, 1 tahun berapa juta? 12 juta. 10 tahun 120 juta. Ya, potensi diri seseorang bisa bekerja 20-25 tahun. Anggap 20 tahun dia bekerja. Dapatkan berapa? 240 juta. 2010 Anda merencanakan untuk bekerja 20 tahun dengan menabung 1 juta 1 bulan. 20 tahun kemudian nilai tabungan Anda 240 juta. Kira-kira menurut Anda saat ini 240 juta itu ada angka yang sangat besar? Tapi 20 tahun akan datang, jika Anda punya tabungan 240 juta, apakah masih sangat besar? Anda bisa bayangkan? Bisa kebayang? Ya. Ya. Itu kalau bisa. Anda kerja setiap bulan bisa menabung 1 juta. Bagaimana kalau tidak bisa? Kebayang nggak masa depan? 10-20 tahun ke depan. Maka tidak salah Robert T. Kiyosaki mengatakan orang yang bekerja rata-rata lebih dari 25 tahun, hidupnya rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Ya. Belum lagi terjadi resiko Bapak Ibu. Rumah terbakar mungkin, Anda mengalami sakit atau kena penyakit, dan terbatasnya waktu. Umur terbatas. Penghasilan terbatas juga. Terus bagaimana untuk menggapai impian Anda Bapak Ibu? Dengan keterbatasan ini, maka dari itu Bapak Ibu, ada satu paradigma yang luar biasa. Ada satu bisnis yang luar biasa. Di mana
Anda mungkin tidak perlu kerja sampai 20 tahun. 2-3 tahun Bapak Ibu. Tapi Anda bisa mencapai impian dan hidup Anda menjadi bahagia dan sejahtera Bapak Ibu. Ya. Terus pola pikir yang kedua. Ya, ada orang mengatakan kalau mau sukses, mau kaya harus sekolah tinggi. Betul demikian? Banyak orang yang sekolah tinggi sudah sukses? Enggak juga. Tapi orang yang berada di bisnis ini, ya, Anda bisa lihat orang yang pendidikannya tidak seberapa Bapak Ibu. Seorang Bapak Hasan Ali cuma S6, SD kelas 6, tidak tamat. Enggak sampai lulus, S6 doang Bapak Ibu. Dan bisa mencapai bintang 8 di perusahaan Tiansi juga. Ya, tamatan SMP, ya, posisi bronze science peraih Mercy dari perusahaan Tiansi juga, Anda bisa bayangkan. Ya. Jadi siapa bilang kalau mau sukses ya di bisnis multi level marketing harus punya pendidikan yang tinggi. Ini faktanya. Dan satu ini Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Louis Tendian pernah mahasiswa 1 bulan. Ya. Ya. Beliau pernah jadi mahasiswa 1 bulan Bapak Ibu, habis itu sudah nggak tahu kemana sekolahnya, ya. Dan beliau mencapai posisi Director for Diamond Gold Lion. Luar biasa sekali. Jadi mari kita lihat ya cara pandang seseorang. Orang yang tidak berpendidikan tinggi, ya, tapi dia bisa melihat sebuah peluang. Ya, itu orang yang sangat bijaksana. Daripada sekolah tinggi-tinggi, cuma cari pekerjaan, ya 20 tahun ke depan belum jelas. Jadi orang yang sukses bukan tergantung sama pendidikannya, tapi tergantung sekarang bisa melihat peluang dan tangkap peluang itu sampai menjadi orang sukses. Itu yang benar, ya. Dan banyak leader-leader di sini, ya saya yakin sekali banyak orang sukses. Punya latar belakang macam-macam, ya. Latar belakang apa saja bisa sukses di bisnis ini. Dan ada beberapa paradigma lama yang masih digunakan oleh masyarakat kita, ya, dan hampir mendekati mitos. Mari kita lihat. Ya, ada orang mengatakan kalau mau sukses kaya itu begini. Harta sama dengan aset, ya. Menurut buku yang saya baca Bapak Ibu, harta dengan aset itu berbeda. Berbeda sekali. Ya, namanya aset itu bisa mendatangkan pasif income dan terus menerus Bapak Ibu, ya. Terus orang yang sukses, katanya manusia yang membahas harta dan aset adalah manusia yang materialistis. Iyalah, hari ini ya kalau mau hidup lebih enak ya harus punya uang yang banyak. Tapi uang yang banyak belum tentu bisa sukses Bapak Ibu. Tapi kalau Anda punya aset, Anda pasti hidup sejahtera dan bahagia sekali. Itu ya. Terus ada lagi yang mengatakan orang kaya tambah kaya, orang miskin tetap miskin. Setuju? Setuju? Dulu iya. Tapi sejak lahirnya bisnis multi level marketing, orang miskin sekarang 1-2 tahun dia bisa menjadi sukses dan bisa menjadi orang kaya. Ya. Dan orang kaya sekarang yang punya banyak usaha, persaingannya semakin banyak, bisa jadi Sudah punya teman yang jatuh miskin? Usahanya sudah bangkrut, ada? Iya. Ada punya teman, punya tetangga yang dulunya naik becak, naik angkot, tapi sekarang naik BMW, ada? Kenapa? Karena paradigma dia sudah berubah. Ya, aset hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Terus orang miskin cuma nonton, cuma lihat. Tidak Bapak Ibu. Lewat bisnis multi level marketing, aset bisa dimiliki oleh latar belakang siapa saja. Iya, termasuk Anda semuanya. Orang kaya ya yang hanya bisa membuat aset ya karena membutuhkan modal yang besar. Orang miskin tidak akan pernah punya aset. Setuju? Salah. Dulu iya. Tapi sejak lahirnya bisnis multi level marketing Bapak Ibu, ini sudah salah. Saya punya latar belakang juga orang susah. Ya, kerja saya dulu juga kayak orang gila. Ayam belum bangun saya udah bangunkan ayam.
Saya udah cari duit dari subuh sampai ayam tidur saya masih cari duit. Nggak kaya-kaya, malah utangnya tambah banyak. Kerjanya kayak setan. Ya, tapi hidupnya banyak utang. Tapi sejak di bisnis ini Bapak Ibu, dari minus sekarang punya aset dan punya passive income luar biasa. Karena usaha ini. Terus ada lagi, cara menjadi kaya hanya dengan cara bekerja keras. Apakah dengan bekerja keras saja bisa kaya? Belum tentu. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Banyak orang kerja keras di luar sana. Sudah puluhan tahun tetap naik motor, kepanasan, kehujanan, betul nggak? Terlalu rajin dan tidak pakai cara yang tepat. Nah nanti terakhir kita akan bahas solusinya ya. Jangan pernah berutang karena berutang itu berbahaya. Betul? Kalau mau jadi pengusaha harus punya utang. Justru nggak punya utang jadi nyaman, betul nggak? Pengusaha mana tidak punya utang? Usahanya gitu-gitu aja. Coba lihat perusahaan-perusahaan besar, utangnya banyak itu, makanya otaknya juga stres dia. Ya kan? Malam ke diskotik, ke karaoke, minum bir, betul nggak? Itu wajah-wajah stres. Kenapa? Kelihatannya besar, tapi isinya utang. Mendingan kita yang dari nol, ya, bukan siapa-siapa, mulai dari bangun aset. Ya kan, sampai punya passive income, bangun aset dan uang, mencari uang dan aset mendatangkan passive income terus menerus. Bahkan aset yang kita bangun hari ini adalah aset manusia, aset yang hidup. Dia bisa berkembang terus menerus dan tanpa batas Bapak Ibu, itu luar biasa. Terus ada lagi yang mengatakan bisnis tidak dapat menjamin keamanan keuangan. Ya, lihat dulu bisnisnya. Kalau bisnis konvensional, iya. Kenapa? Kalau toko Anda semakin ramai, semakin banyak yang niru, betul nggak? Karena terjadi persaingan yang banyak, makanya tidak menjamin keamanan keuangan Anda. Tapi kalau di bisnis ini, di bidang network marketing Bapak Ibu, kalau Anda mau tiru leader-leader Anda yang sukses bintang 8, bronze lion, yang sudah passive income, punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, dan semua orang tiru, jadi apa? Ya jadi aman keuangan. Kenapa? Punya passive income, terjamin dan luar biasa. Ya beda sekali. Terus, nah ini pepatah kuno, pasti Anda sudah bosan mendengar kata-kata ini. Ya, hemat pangkal kaya. Itu dulu. Zaman sekarang, hemat doang, bisa kaya? Tidak, yang benar adalah memperbesar pendapatan, maka pasti jadi kaya. Hemat, makan Indomie. Penghasilannya di bawah 5 juta, bisa kaya? Tadi kita udah bahas, sebulan nabung 1 juta aja, kerja 20 tahun, nabung 20 tahun aja, belum bisa kaya Bapak Ibu. Ya, jadi ada kata-kata yang sudah kadaluarsa. Tapi masih ada orang menganut ajaran ini. Kalau kita mau kaya harus hemat, ya kan? Terus hati-hati, ya uang dapat mencelakakan kita karena uang adalah iblis kejam. Tergantung, kalau uang Anda buat hal-hal yang negatif, yang gak baik, ya itu memang perbuatannya iblis. Tapi kalau Anda sudah punya passive income, Anda sudah punya banyak uang, Anda melakukan hal-hal yang baik, Anda sosial, Anda bantu keluarga Anda bangun tempat suci, dan Anda bisa menghajikan orang tua dan sebagainya, ke Yerusalem dan sebagainya, itu baik gak? Baik Bapak Ibu, jadi ada kata-kata yang salah. Terus, kalau mau sukses ini, sekolah setinggi mungkin dan mencari kerja yang mapan akan membuat Anda menjadi kaya. Ini ajaran orang tua saya dulu juga. Sutri, kamu harus pergi kuliah. Kamu nanti sudah sarjana, nanti kamu kerja di belakang meja ruang ber-AC. Kamu tinggal ambil bolpen, tanda tangan, bayarannya gede. Itu orang tua saya juga mengatakan kepada saya pada saat itu. Kenyataannya, banyak sarjana yang nganggur? Banyak sarjana yang miskin? Iya. Syukur-syukur bukan Anda. Karena ini Bapak Ibu yang tertanam di dalam paradigma kita. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Terus kaya itu bakat atau keturunan. Setuju? Enggak. Saya mana ada bakat. Pak Louis apalagi. Kemana-mana orang bilang itu setan MLM. Ya, beliau kejar orang, orang lari. Ya, mana? Ya. Tapi ada sesuatu di dalam diri beliau yang membuat hari ini beliau menjadi orang sukses dan kaya. Ya, jadi kaya itu bukan bakat, kaya itu ada
caranya. Jadi jangan percaya. Kalau Anda tidak punya keturunan atas yang kaya, jangan percaya bahwa Anda tidak mungkin kaya. Ya, percaya sama saya. Nenek kakek kita nggak ada yang kaya, nggak ada yang pakai BMW. Giliran saya dan Anda semua bisa punya Mercy dan BMW nantinya. Jika Anda sudah kaya, maka semua masalah selesai. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau Anda punya sumber passive income, punya sumber pendapatan, itu yang baru bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya, dan Bapak Ibu, ini contoh-contoh bahwa banyak nilai-nilai yang masih melekat di pikiran masyarakat kita yang keliru. Makanya mereka sudah terlena dengan kehidupannya. Mereka telah bekerja keras sekian tahun, sekian puluh tahun. Begitu tua anaknya meneruskan gaya bekerja dan cara bekerja orang tuanya. Terus menerus Bapak Ibu. Dan ada pola kerja yang kedua. Ini kelihatannya lebih enak dibandingkan yang pertama, ya. Ini adalah self-employed atau pemilik usaha, pemilik toko. Syarat-syarat untuk sukses di konvensional Bapak Ibu, orang yang buka toko, ya, orang yang buka usaha sendiri Bapak Ibu, ya, itu Anda tahu dia butuh modal yang sangat besar. Modalnya minimal ratusan juta, miliaran Bapak Ibu. Kalau modal di bawah 1,5 miliar itu cuma cari makan, bukan cari uang Bapak Ibu. Karena ya selain modal besar dari usaha yang dia buka, juga mengalami resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena memiliki persaingan. Ya, banyak sekali resiko-resikonya. Syarat yang kedua untuk menjadi pemilik usaha, tempat strategi. Jadi harus punya tempat yang khusus, ya, tempat yang sangat bagus, ya. Dan biasanya tempat bagus itu harganya lebih mahal. Yang ketiga, harus memiliki keahlian khusus dan itu harus Bapak Ibu. Tidak bisa, Anda kalau sekarang punya 1 miliar, pingin langsung buka sebuah usaha tanpa Anda punya skill dan tanpa Anda tahu seluk-beluknya dan ke depan seperti apa. Anda asal main buka, punya uang banyak, modal besar, langsung semangat buka, ya, buka kios di mall, buka toko dan sebagainya. Anda lihat, banyak sekali teman-teman kita. Entah modal dari orang tuanya atau modal sendiri atau modal pinjaman Bapak Ibu. Ya, begitu uangnya di tangan dia semangatnya luar biasa, buka usaha, buka toko, nggak sampai 2-3 tahun udah tutup. Bagaimana? Apakah masih punya modal berikutnya? Belum tentu. Kenapa ada teman kita yang awalnya semangat luar biasa buka usaha, ya, begitu bangkrut kembali lagi ke paradigma umum, mencari pekerjaan lagi. Membuka usaha itu membutuhkan waktu terikat, ya, full time, ya, full. Dan dia kerjakan dari pagi sampai malam. Ya, kenapa? Karena modal yang telah diinvestasikan itu sangat besar. Dan kalau sesuatu yang dikerjakan terus menerus Bapak Ibu, pasti timbul namanya kejenuhan. Ya, seorang pengusaha dia perlu merekrut namanya karyawan. Anda tahu, kalau merekrut karyawan itu biasanya terjadi persaingan juga. Mengambil karyawan yang baik, bagus-bagus dari perusahaan lain. Kamu di sana berapa? Ayo pindah aja ke toko saya, ke usaha saya bayar gaji sekian. Dan itu saling tarik menarik Bapak Ibu. Orang memilih SDM-SDM yang sudah terdidik, biasanya seperti itu. Terus sebagai pemilik toko atau pengusaha, dalam hal pembayarannya itu biasanya mundur, diutangi, ya, bahkan banyak sekali piutang-piutang yang tidak tertagih. Saya sebagai pengusaha kopi, lada dan toko boneka dulu Bapak Ibu, selama 5 tahun, utang saya banyak tidak dibayar oleh pelanggan-pelanggan saya. Sehingga saya juga, karena modal sebagian dari bank, akhirnya saya juga utang bank Bapak Ibu. Jadi itu sudah terlibat dalam lingkaran setan namanya. Sudah sangat sulit sekali kalau sudah semakin lama, utangnya semakin besar, itu semakin sulit keluar dari paradigma self-employed ini. Terus persaingan usaha. Seorang pengusaha dia harus menciptakan kualitas. Harga yang bisa bersaing dan pelayanannya yang sangat bagus. Dan ini semua dibutuhkan pemikiran yang sangat detail. Terus sebagai pengusaha dia harus stok barang. Jadi modalnya bukan satu kali aja di awal untuk investasi. Seorang pengusaha dia harus punya minimal 3 jenis modal Bapak Ibu. Modal untuk pajang,
modal untuk produksi, dan modal untuk diutangi. Jadi ada 3 modal. Jadi kalau Anda seorang pengusaha mau punya omset 1 miliar, siapkan modal Anda minimal 3-4 miliar Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Dan itu saya pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu. Terus sebagai pengusaha, sikap dunia bisnis biasanya apa Bapak Ibu? Kalau dia main tender, main proyek segala macam, biasanya pakai suap, sogokan. Terus saling menjatuhkan sama pengusaha. Apalagi usahanya sejenis. Beda sekali dengan sikap kita sebagai seorang distributor di multi level marketing. Kita bukan menjatuhkan, tapi justru sikap yang diberikan di dalam perusahaan kita saling mendukung, saling mensupport, saling memberikan semangat sehingga kita semuanya sama-sama menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Ya. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Orang bilang dunia usaha adalah dunia yang sangat kejam. Betul, saya pernah mengalami Bapak Ibu. Dan saya sangat bersyukur sekali ketika diperkenalkan bisnis multi level marketing di perusahaan Tianxi. Saya melihat sesuatu yang berbeda sekali dengan usaha-usaha di konvensional sana. Apa yang saya pernah mengalami, makanya sejak bintang 2 saya telah memutuskan untuk full time di bisnis multi level marketing perusahaan Tianxi Bapak Ibu. Karena nilai-nilainya berbeda sekali. Ya, berbeda, bertolak belakang sekali Bapak Ibu. Apa yang kita jalankan hari ini berbeda dengan usaha-usaha konvensional di luar sana. Oke? Dan sebagai seorang pengusaha dia harus selalu inovasi terus menerus Bapak Ibu. Terus menerus. Begitu dia lengah, pesaingnya sudah melewati. Begitu dia tidak meningkatkan kualitasnya dan pelayanannya maupun harganya, maka kompetitornya sudah melampaui. Omsetnya dia bisa goyang dan akhirnya juga bisa terjadi kepailitan dan sebagainya. Ya, pola bekerja membarterkan tenaga, waktu dengan uang. Ya, tidak menjamin kesuksesan, tidak menjamin kebebasan finansial. Karena tadi keterbatasan usia punya resiko yang sangat tinggi. Ya, kalau sakit maka habis juga penghasilan Anda. Oke? Dan pola kerja yang kedua, pemilik usaha, pemilik toko dan sebagainya. Anda tadi sudah lihat betapa besarnya resiko dan syarat-syarat yang begitu banyak orang belum tentu sanggup. Kalau sanggup, pertanyaannya usaha tersebut dia bisa kelola dan bisa bertahan berapa lama. Apa solusinya Bapak Ibu? Jadi karyawan, resikonya sangat besar. Jadi pengusaha juga sangat besar resikonya, sangat tinggi. Dan tidak semua orang mampu. Solusinya apa? Anda harus membangun namanya aset. Karena aset adalah satu bisnis yang terus-menerus akan mendatangkan passive income. Yang akan mendatangkan uang terus-menerus. Pohon uang Bapak Ibu. Membangun aset kita bisa belajar seperti kehidupan seekor laba-laba. Seekor laba-laba. Bagaimana laba-laba hidup. Anda pasti sudah mengerti. Laba-laba kalau mau cari makan seperti apa? Laba-laba beda sekali dengan kehidupan cicak. Ya, kalau laba-laba dia bangun, dia nggak langsung cari makan. Dia olahraga dulu. Olahraganya apa? Dia jalan dulu sambil bikin jaring. Bikin jaring. Setelah dia bikin jaring, dia pergi tidur. Begitu dia bangun, dia datang ke jaringnya. Sudah ada makanan di situ. Dia dengan santainya dia jalan, dia tinggal ambil makan. Bagaimana kehidupan si cicak? Kebayang gak cicak? Rumah Anda punya cicak gak? Gimana cara dia makan? Ketika dia lapar, saat dia bangun. Ya, cicak, dia jalan di dinding. Kebayang gak kalau manusia jalan di dinding untuk makan nasi goreng? Ya, luar biasa si cicak lagi intai nyamuk, lalat. Ketika dia mau makan, nyamuknya terbang. Terus cari lagi, jalan lagi berkilo-kilometer. Ketemu lagi. Begitu mau makan, terbang lagi. Resiko enggak kehidupan si cicak? Begitu juga Bapak Ibu, orang-orang yang berada di paradigma umum tadi. Yang bekerja puluhan tahun, hidupnya gimana? Banyak yang susah? Banyak yang susah? Banyak. Dan hari ini beruntunglah
kita semua telah menemukan solusi di bisnis multi level marketing lewat perusahaan PNC. Karena bisnis kita seperti kita mencari makan, menjalani kehidupan kita seperti laba-laba. Begitu kenyang si laba-laba Bapak Ibu, dia pergi lagi, dia bikin lagi jaring, terus dia bikin lagi, maka setiap hari dia tinggal datang ke jaringnya ya untuk makan. Pernah nggak lihat laba-laba gedenya minta ampun? Dan pernah nggak Anda lihat cicak yang gede perutnya? Kurus-kurus kalau cicak. Laba-laba ada yang perutnya buncit gede? Ada? Kenapa? Pasif income dia. Makannya nggak pernah habis, betul nggak? Karena begitu dia punya tenaga, dia bikin jaring lagi banyak, betul nggak? Dan makanannya banyak sekali. Dan bisnis kita juga seperti laba-laba. Makanya awet muda dan bahagia, ceria semua ya, luar biasa ya. Kita harus belajar dengan seekor laba-laba. Dan bisnis kita benar-benar seperti membangun jaringan laba-laba. Pohon uang Bapak Ibu, punya sumber penghasilan yang luar biasa. Bahkan di bisnis network marketing seperti yang kita jalankan saat ini adalah bisnis unlimited. Penghasilan tanpa batas, itu yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, Anda menginginkan kehidupan yang seperti apa untuk masa depan Anda? Apakah Anda yang masih sehat, syukur masih sehat, Anda masih memutuskan bekerja, Anda memutuskan untuk punya kehidupan nanti, tidak punya uang dan tidak punya waktu. Ya, ada empat kategori ditinjau dari uang dan waktu Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak punya uang dan tidak punya waktu. Ini manusia, orang-orang yang paling kasihan Bapak Ibu. Paling kasihan di dunia ini. Sibuknya luar biasa, tapi nggak ada duit. Kerja kerasnya luar biasa Bapak Ibu. Dan tidak punya waktu buat keluarganya. Dan impiannya juga nggak pernah terjawab Bapak Ibu. Sibuk kerja, hanya memenuhi kebutuhan harian. Bahkan tidak cukup. Ada kenal manusia seperti itu? Kasihan nggak Bapak Ibu? Kasihan banget. Ya, kerja sudah puluhan tahun. Sibuknya keliling dunia. Tapi kantongnya kempes. Mengerikan. Orang-orang yang berada di paradigma ini. Yang kedua, orang yang tidak punya uang tapi punya waktu. Ini orang kerja kerasnya lebih luar biasa. Kerja kerasnya luar biasa. Dan hanya bisa mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Dan orang ini juga lumayan kasihan Bapak Ibu. Lumayan kasihan ya. Dan dia juga tidak punya waktu. Contohnya kerja apa? Dia punya waktu tapi tidak punya uang. Contohnya tukang ojek. Waktunya bebas. Supir taksi. Waktunya bebas. Uangnya banyak nggak? Dia hanya banting tulang Bapak Ibu. Hanya untuk mencukupi hidup hari ini. Hari esok gimana? Dia harus kerja keras. Lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Ada yang ketiga, punya uang tapi tidak punya waktu. Lebih enak ya, uangnya banyak. Ini adalah golongan para pengusaha, para pebisnis. Orang-orang yang mapan, orang-orang yang kaya. Usahanya banyak sekali Bapak Ibu. Dan duitnya juga banyak. Ya, mereka kerja keras. Mereka fokus konsisten Bapak Ibu. Mereka fokus pada bisnisnya, mereka kumpulkan hartanya Bapak Ibu. Mereka punya uang banyak. Tapi sayang sekali mereka miskin tentang waktu. Mereka tidak punya waktu yang cukup buat keluarganya, buat anaknya mungkin. Dan mereka sudah diperbudak oleh uang. Ada kenalan seperti itu juga? Banyak. Padahal uang mati nggak bawa pergi Bapak Ibu. Tapi hidupnya, semasa hidupnya Bapak Ibu, di usia hidup yang seperti yang sudah Tuhan berikan kepada dia, dia tidak menikmatinya. Sayang sekali orang ini. Saya tidak tahu Anda pilih yang mana. Kalau ada pilihan, yang keempat, Anda memilih yang mana? Anda bekerja, ya, bekerja keras, tapi hidup Anda punya banyak uang dan punya banyak waktu. 1, 2, 3, 4, pilih yang mana?
Anda orang yang sangat bijaksana hari ini Bapak Ibu. Ya, orang yang sangat bijaksana. Ya, kerja keras tapi punya banyak uang dan bisa nikmati Bapak Ibu. Dan bisnis ini ya bukan hanya menawarkan kita punya banyak uang, tapi kita punya sumber uang. Sumber uang, punya passive income, mengalir terus-menerus Bapak Ibu. Dan Anda tahu bisnis apakah itu? Multi level marketing. Bisnis yang membangun aset manusia Bapak Ibu. Kenapa harus multi level marketing? Kenapa harus bangun aset Bapak Ibu? Karena zaman sudah berubah. Dulu pada zaman agraria, kalau Anda punya tanah, punya kebun, Anda kaya saat itu. Tapi karena zaman sudah berubah Bapak Ibu, masuk zaman industri. Ya, pada zaman industri Bapak Ibu, sekitar 30-50 tahun yang lalu Anda punya pabrik, Anda kerjakan ribuan orang saat itu, Anda kaya hari ini Bapak Ibu. Karena merek-merek tertentu, kebutuhan-kebutuhan pokok tertentu sudah dikuasai oleh industri. Tapi hari ini Anda buka industri Bapak Ibu, Anda bisa kebayang persaingannya yang begitu luar biasa. Butuh modal yang sangat besar. Hanya para kapitalis lah yang akan menguasai zaman sekarang ini. Lah kalau latar belakang kita bukan siapa-siapa dan tidak ada dukungan modal, bagaimana kita bisa menjadi sukses dan menjadi kaya? Pilihannya adalah multi level marketing. Karena nanti kita akan bahas kenapa multi level marketing. Syaratnya seperti apa? Berbeda sekali dengan dua paradigma tadi. Terus zaman kini sudah masuk zaman informasi. Zaman teknologi, zaman informasi. Barang siapa yang menguasai informasi dengan cepat, memanfaatkan teknologi saat ini, ya bisa menyebarkan ke banyak orang sebuah peluang bisnis, maka dialah yang akan lebih cepat berjaya. Dialah yang akan cepat menguasai pangsa pasar. Dialah yang akan menjadi orang sukses dan menjadi orang yang freedom. Siapa dia? Siapa mereka? Siapa? Saya dan Anda semuanya tentunya. Ya, Bapak Ibu, network marketing adalah bisnis membangun aset. Aset yang kita bangun adalah aset manusia. Untuk membangun bisnis yang beraset, Anda juga bisa membangun bisnis franchise. Ya, zaman sekarang banyak sekali usaha-usaha yang di-franchise-kan Bapak Ibu. Dan itu juga butuh modal yang sangat besar, tempat yang sangat strategi. Dan tidak semua orang juga mampu Bapak Ibu. Dan kalau Anda mampu, Anda beli franchise, ya, Anda bangun franchise Bapak Ibu, Anda juga bisa jadi orang sukses dan orang kaya. Tapi sayangnya bisnis franchise itu butuh modal ratusan juta bahkan miliaran Bapak Ibu. Ya. Terus bagaimana dengan network marketing? Bisnis membangun aset manusia. Syaratnya sangat mudah, ya, sangat ringan bahkan. Kenapa? Karena bisnis network marketing membutuhkan modal yang sangat kecil. Karena dia butuh modal yang sangat kecil Bapak Ibu, sehingga tidak beresiko. Untuk bergabung dengan bisnis perusahaan Tiansi, modalnya 85.000. Untuk menjadi pengusaha full member, Anda hanya 2 juta. Sangatlah kecil untuk menjadi seorang pengusaha terdidik, seorang pengusaha internasional Bapak Ibu. Terus syarat yang berikutnya adalah tidak dibutuhkan tempat yang strategis. Tidak perlu tempat yang khusus Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis kita bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja kita bisa bekerja sama dan kita bisa membangun aset kita. Sehingga karena tidak membutuhkan tempat yang strategis ya atau tempat khusus, maka bisnis network marketing yang membangun aset ini adalah bisnis tanpa batas. Di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di mana di situ ada manusia, kita bisa membangun bisnis kita. Luar biasa? Luar biasa. Bisnis network marketing tidak dibutuhkan karyawan. Anda tanya Pak Ferry, karyawannya berapa orang? Enggak ada. Tanya Pak Fauji, karyawan berapa orang? Enggak ada. Kalau Anda tanya bos karyawan berapa? 100, 1000. Kepalanya udah botak Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Dan sini karena tidak butuh karyawan Bapak Ibu, efisiensi cost-nya itu luar biasa. Kalau usahanya tidak berkembang pun tidak ada resiko.
Kenapa tidak ada biaya untuk bayar karyawan, gaji karyawan? Kenapa perusahaan lain bisa tutup, bisa bangkrut Bapak Ibu? Usahanya tidak maju, tidak ada omset, dia tetap harus bayar gaji karyawan. Bukanya gampang Bapak Ibu, tutupnya setengah mati. Tutup usaha itu setengah mati Bapak Ibu, nggak begitu gampang. Ya, kalau dia betul-betul pengusaha yang gentle, ya, pengusaha yang punya integritas dan bertanggung jawab, ya, terhadap kemanusiaan. Ya, network marketing, ya, berikutnya tidak dibutuhkan keahlian. Sehingga kita bisa lihat berbagai latar belakang apapun bisa jalankan bisnis ini. Kenapa tidak butuh keahlian khusus? Karena ada sistem yang bekerja di dalam usaha ini. Ada sistem yang membangun sumber daya manusia. Nanti kita bahas sistemnya seperti apa Bapak Ibu. Dan network marketing tidak terikat dengan waktu. Anda bisa kerjakan kapan saja. Anda bisa kerjakan part time. Bagi Anda yang masih di paradigma umum, bagi Anda yang sibuk, bagi Anda seorang pengusaha, seorang dokter, seorang pengacara, seorang artis, ya, seorang petani, seorang tukang ojek, sekaligus Anda orang yang paling sibuk pun, Anda bisa jalankan bisnis ini dengan waktu yang Anda tentukan sendiri. Ini yang luar biasa. Kebayang nggak kalau Anda seorang karyawan atau seorang pengusaha? Dari pagi itu Anda harus masuk, buka toko. Jam sekian, sore, malam, pulang, tutup toko, dan sebagainya. Dan itu terus menerus. Sampai kapan berakhir? Sampai kapan? Mati, Anda yang ngomong ya. Ya. Tapi bisnis ini luar biasa Bapak Ibu. Kita mau kerjakan kapan saja. Maka dari itu, bisnis ini telah merubah banyak kehidupan orang lain. Banyak orang lain hidupnya sukses karena bisnis ini. Karena apa? Sesibuk-sibuk apapun dia hari ini, dia bisa menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena ada sistemnya tadi. Terus berikutnya, pembayarannya cash, tepat waktu. Ya, di bisnis network marketing Bapak Ibu tidak ada utang piutang. Ya, saya sangat senang dengan usaha ini. Kenapa? Karena tidak ada utang piutang. Kalau Anda mau dapatkan produknya, dapat barangnya di perusahaan ini, ya Anda bayar langsung. Anda dapat barang langsung juga. Tidak ada utang piutang. Beda dengan usaha konvensional di luar sana. Dan bisnis kita berbeda sekali. Terus tidak dibutuhkan stok barang. Wah, ini senang sekali Bapak Ibu. Pak Ferry, berapa truk stok kalsium? Nggak ada Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Ya, coba pemilik toko. Toko semakin gede, stoknya semakin banyak. Makanya modalnya semakin besar. Ramai tokonya, modalnya tambah banyak. Tambah modal lagi Bapak Ibu. Begitu 6 bulan, 1 tahun, tetangganya buka usaha yang sejenis, omsetnya bagi 2. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, banyak buka yang sama, omsetnya makan ber-10. 5 tahun kemudian, makan ber-100. 20 tahun kemudian, makan ber-1000. Masih kesempatan kaya nggak dia? Makanya kenapa ada yang tutup? Karena apa? Tidak sanggup menghadapi persaingan tadi. Mengerikan. Kalau Anda nggak percaya silakan coba-coba Bapak Ibu. Nanti kalau Anda, iya betul kata Pak Sudri ya. Saya udah ngalami Pak. Oke, berikutnya network marketing. Tidak dibutuhkan inovasi. Karena inovasi selalu dari perusahaan. Perusahaan kita luar biasa. Ya, punya visi yang sangat besar, punya misi yang sangat besar. Bukan untuk Indonesia saja, tapi visi dan misinya untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pengusaha network marketing, sebagai distributor Bapak Ibu, kita tidak mikirkan yang tentang inovasinya bagaimana. Karena itu sudah perusahaan yang mikirkan buat kita semuanya. Enak nggak Bapak Ibu? Coba pengusaha, dia tiap hari mau tidur, sebelum tidur dia masih mikir besok gimana ini hadapi persaingan. Bagaimana inovasi perusahaannya, manajemennya, keuangannya, ya desain produk, packing dan sebagainya. Wah, stres Bapak Ibu. Mau tidur aja susah. Tidurnya mikir. Kebayang nggak? Coba tanya orang-orang yang sukses di usaha ini. Ya bintang 8 ke atas aja lah. Tidur masih mikir nggak? Apalagi BL ke atas, apalagi yang sudah terima reward. Dia tidur, mereka orang-orang sukses ini, leader-leader Anda. Sebelum tidur, dia ketawa dulu. Hahaha. Kenapa?
besok pasif income, bulan depan pasif income Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Ya kan? Dan perusahaan network marketing Bapak Ibu, dia sudah memikirkan buat kita semuanya. Ya, jadi bukan tugas distributor dan dia menyediakan pelatihannya saja ya untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi beda sekali ya. Terus network marketing mudah ditiru. Soal tiru meniru manusia jagonya, betul nggak? Bisnis multi level marketing itu mudah ditiru. Kenapa? Sistem mudah dilakukan. Cara yang dibuat adalah mudah dilakukan oleh latar belakang siapapun dia. Karena mudah ditiru, makanya banyak yang sukses. Anda tanya pengusaha, dia misalnya memproduksi sebuah produk yang sangat spesifik, Anda tanya, bos ngajarin dong. Kira-kira diajarin nggak? Kenapa? Kalau bos tersebut ngajarin resepnya, terjadi apa? Persaingan, ya kan? Makanya hukumnya dia sikapnya itu sebagai pengusaha pelit ilmunya. Rahasianya ditahan, dipegang sampai mati. Tapi kalau pengusaha di network marketing, begitu dia tahu ilmu, apa yang dia lakukan? Jiwanya, sikapnya langsung, di otaknya langsung pikir, dia akan memberi. Memberikan ke semua timnya, semua partnernya, betul nggak? Jadi berbeda sekali Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bayangkan jika sesuatu mudah ditiru, maka banyak sekali orang bisa sukses. Kebayang nggak kalau suatu bisnis bagus, bisa mewujudkan impian Bapak Ibu semuanya, tapi sulit ditiru. Kira-kira Anda mau? Nggak mau, karena susah ditiru. Tapi network marketing, dia punya sistem, dia punya cara mudah ditiru. Sehingga banyak orang bisa. Kenapa harus bangun aset Bapak Ibu? Ada 2 orang besar di dunia ini mengatakan di dalam bukunya, Robert T. Kiyosaki, The Cash Flow Quadrant. Tentang paradigma umum dengan paradigma sukses. Anda silakan baca bukunya. Ya, dan ada satu lagi. Why we want you to be rich. Kenapa kami ingin Anda menjadi kaya? Sebuah buku karangan 2 orang besar, 2 tokoh besar di dunia ini Bapak Ibu. Orang ultra kaya Bapak Ibu. Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki. Kedua tokoh besar ini Bapak Ibu mengatakan jika Anda tidak punya skill, jika Anda tidak punya keahlian khusus, Anda tidak punya modal besar, Anda tidak punya kehebatan apapun, Anda tidak punya pendidikan atau punya pendidikan apa terserah, ya, usia Anda tidak dipandang segala macam. Anda memilih membangun usaha network marketing adalah orang yang terbijak saat ini Bapak Ibu dan di masa akan datang. Ya, kenapa? Tadi syarat-syaratnya Anda sudah tahu Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, multi level itu kan banyak. Indonesia saja ada ratusan, betul nggak? MLM apa yang harus kita jalankan Bapak Ibu? Multi level marketing yang memiliki 6 pilar. Telah kita pelajari, kita telah perusahaan yang akan terus bertumbuh dan berkembang adalah perusahaan network marketing yang memiliki 6 pilar. Nah, kita bahas Bapak Ibu. Perusahaan Tianxi, perusahaan yang memiliki 6 pilar yang luar biasa. Terbukti sampai saat ini sudah berkembang dan terus berkembang dan berkembang. Karena perusahaan ini, Tianxi, memiliki visi dan misi untuk umat manusia di seluruh muka bumi ini luar biasa. Ya, kita lihat pilar yang pertama. Pilar pertama, ya, multi level marketing adalah perusahaannya. Kita lihat perusahaannya Tianxi. Perusahaan yang punya pabrik sendiri. Berbeda sekali dengan multi level lain. Pabrik yang baru diresmikan. Kemarin tahun 2010. Tepatnya 3 Agustus. Panjang industrial parknya Tianxi itu lebih kurang 4,2 kilometer. Ini perusahaan Tianxi Bapak Ibu. Ya, mempunyai pilar yang pertama itu luar biasa. Dan punya kantor cabang di 110 negara. Bisa kebayang nggak? Dan inilah yang mempermudah kita untuk membangun bisnis kita sampai link internasional. Makanya Bapak Ibu saya katakan bisnis network marketing di Tianxi, bisnis membangun aset jaringan manusia adalah bisnis tanpa batas hari ini buat kita semuanya. Karena kekuatan perusahaan kita luar biasa Bapak Ibu.
Kalau Anda jalankan bisnis multi level marketing yang nggak punya pabrik sendiri, hanya kerjasama, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kerjasamanya sudah tidak bagus Bapak Ibu, putus hubungan, habis semuanya. Ya, aset yang Anda bangun itu sia-sia nantinya. Jangan mengambil risiko besar, bahaya. Pilihlah yang aman, pilihlah dan lihatlah benar-benar perusahaan yang kuat. Ya, semua kawasan industri yang 4,2 kilometer tersebut, itu semua sudah siap grand launching total Bapak Ibu. Di dalamnya Anda sudah tahu punya tempat risetnya, tempat produksinya, gedenya luar biasa. Punya hotel berbintang 4, punya hotel berbintang 5, punya hotel berbintang 7, punya rumah sakit internasional, ya, Tai Chi Sun dan sebagainya. Ya, perusahaannya luar biasa besar, ya, dan jelas sekali. Itu pilar pertama. Ya, lebih jelasnya Anda bisa mendengar sebuah infopack, ya, namanya NEPI, 6 pilar. Pembicaranya Bapak Louis Tendian. Anda bisa mendalami informasi-informasi yang sangat detailnya dari CD tersebut. Pilar yang kedua, multi level marketing Tianxi mempunyai kekuatan produk. Produk Tianxi adalah merupakan pengobatan tradisional 5.000 tahun. Pada zaman kerajaan dahulu, makanan-makanan para kaisar dan raja dulu, hari ini diproduksi Bapak Ibu. Hari ini diproduksi ulang, disebarkan ke seluruh dunia. Sesuai dengan visinya, ya, dengan motonya perusahaan Tianxi. Menyehatkan umat manusia dan mensejahterakan masyarakat Bapak Ibu. Dengan kekuatan produk ini Bapak Ibu, ya, sudah terbukti banyak sekali. Dia bisa mengobati orang-orang kaya masuk rumah sakit keluar jadi miskin. Artinya bisa mengobati penyakit-penyakit yang mengerikan seperti jantung, kanker, tumor, kencing manis dan sebagainya. Usahanya 20 tahun, 30 tahun Bapak Ibu. Begitu terserang satu penyakit, masuk rumah sakitnya kaya, berobat sekian bulan, habis sekian miliar, balik miskin. Habis itu mati. Ya, kalau Anda kenal dengan produk Tianxi Bapak Ibu, nggak perlu habis miliaran, paling berapa juta, bahkan ratusan ribu sudah bisa sembuh. Bukti sudah banyak Bapak Ibu. Anda tinggal menggali informasi tentang lebih detailnya tentang produk Tianxi. Terus pilar yang ketiga, perusahaan yang memiliki konsep yang luar biasa. Konsep marketing plan-nya. Di mana konsep marketing plan Tianxi, ya, aturan yang diciptakan adalah untuk naik peringkat itu sistemnya akumulasi omset. Artinya kalau Anda belanja, Anda pakai, Anda makan, omsetnya dicatat dan terakumulasi tanpa batas waktu, terkumpul dengan nilai yang cukup, Anda bisa naik peringkat. Itu luar biasa. Yang kedua, posisi kalau sudah naik tidak bisa turun. Dua kekuatan dari hukum marketing plan Tianxi inilah yang hari ini telah melahirkan banyak sekali orang menjadi sukses Bapak Ibu. 6 pilar yang keempat, perusahaan Tianxi mempunyai reward. Saya yakin sekali Bapak Ibu, Anda yang bekerja keras pasti butuh penghargaan. Anda yang sudah punya banyak uang, Anda pasti butuh penghargaan, betul nggak? Nah, Tianxi sangat mengerti tentang hal ini. Pilar yang keempat ini adalah reward. Reward yang diberikan oleh Tianxi itu bukan penghargaan kecil, tapi merupakan penghargaan sebuah anugerah yang luar biasa. Orang yang punya latar belakang biasa-biasa saja Bapak Ibu, ketika dia menjalankan bisnis ini 1-2 tahun, ya, dia mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa dari perusahaan Tianxi. Saya yakin sekali kalau Anda sudah punya passive income, Anda sudah penghasilannya enak Bapak Ibu, Anda pasti butuh penghargaan. Itu kebutuhan manusia yang paling tinggi. Ya, luar biasa sekali. Dan Tianxi bukan hanya ngomong, bukan hanya janji-janji, tapi Tianxi memberikan bukti sampai hari ini Bapak Ibu di Indonesia saja, reward khususnya mobil mewah, Tianxi telah bagikan lebih dari 240 unit untuk distributor Tianxi Indonesia. Ya. Dan reward untuk mobil mewah di dunia sudah lebih dari 1.000 Bapak Ibu. Ya, 1.600-an, 1.700-an Bapak Ibu sampai tahun 2010 kemarin. Belum lagi yang sebentar lagi. Siap-siap nama Anda ya akan terpanggil
di China nanti 3 Agustus ya. Luar biasa. Dan itu terus menerus Bapak Ibu setiap tahun ya perusahaan bagi penghargaan ini. Penghargaan selain mobil mewah apalagi Bapak Ibu? Ada penghargaan kapal pesiar, ada pesawat pribadi, ada lagi villa mewah. Dan itu semuanya dapat diuangkan Bapak Ibu. Deposito saja dan Anda makan bunga. Bukan bunga cinta saat itu, tapi Anda benar-benar makan bunga deposito Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Dan kalau perusahaan lain kasih penghargaan ya, mungkin kredit Bapak Ibu. Tapi kalau perusahaan Tiansi benar-benar mobil dikasih gratis Bapak Ibu. Ya, kasih gratis itu yang luar biasa. Saya sebagai pengusaha 5 tahun hanya bisa beli Toyota. Itu pun kredit Bapak Ibu. Tapi dalam waktu kurang dari 3 tahun saya bisa mendapatkan penghargaan Mercy. Gayanya langsung naik Bapak. Hidup saya langsung berubah. Cara orang pandang juga berubah. Dan Anda adalah orang berikutnya. Ya. Pilar yang kelima. Perusahaan Tiansi mempunyai pertemuan internasional. Konferensi internasional yang diadakan setiap tahun. Dan diadakan di berbagai negara. Ini membantu kita sebagai distributor punya satu kesempatan untuk membangun link internasional sekaligus. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda punya daftar nama, ya teman saudara di luar negeri, ini satu peluang yang sangat besar untuk Anda bisa membangun aset luar negeri. Anda bisa bayangkan kalau seorang pengusaha toko, seorang pengusaha konvensional, kalau mau buka satu cabang antar Indonesia saja, itu sudah pusingnya luar biasa. Apalagi mau buka cabang luar negeri. Tambah mabuk Bapak Ibu. Betul? Ya, beda sekali dengan perusahaan ini Bapak Ibu. Dan setiap konferensi perusahaan Tiansi selalu membagikan penghargaan-penghargaan kepada orang yang bekerja keras, orang yang punya integritas dan orang yang punya komitmen. Maka ia layak diberi penghargaan oleh perusahaan ini. Siapa akan terima penghargaan berikutnya? Anda adalah orang berikutnya. Yes. Ya, Bapak Ibu luar biasa. Oke. Jadi 5 pilar tersebut ada di perusahaan Tiansi Bapak Ibu. Apakah sudah cukup dengan 5 pilar dari perusahaan ini? Masih belum cukup Bapak Ibu. Ada satu pilar yang sangat mendukung dan sangat menentukan cepat atau lambatnya perkembangan bisnis kita. Yaitu pilar yang ke-6, namanya support system. Support system ini adalah sebuah organisasi yang sudah terbukti, teruji, dibangun untuk membantu semua distributor yang ada di perusahaan Tiansi untuk bertumbuh, berkembang, maju terus, tahan lama, dan hidup sepanjang masa. Luar biasa. Dan support system ini dinamakan United Core Vision Unicore. Unicore inilah Bapak Ibu yang membangun sumber daya manusia sehingga latar belakang Anda siapapun hari ini join dengan perusahaan Tiansi itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala. Anda tidak punya waktu, Anda sibuk, Anda tidak bisa bicara, Anda tidak punya keahlian, Anda tidak punya skill, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ada sistem cara kerja yang telah disediakan oleh Unicore, support system ini untuk membantu Anda untuk membangun impian Anda lewat Tiansi ini Bapak Ibu. Terbukti lewat support system ini banyak sekali petani sukses. Tukang ojek pakai Mercy hari ini ada? Ada. Mahasiswa sukses ada? Pengusaha sukses ada? Ada. Siapa lagi? Preman, pecandu narkoba ada? Berkat support system yang luar biasa. Coba Anda bayangkan jika Anda badan tatoan, preman, rambut gondrong, gak punya impian, terus buka usaha, kira-kira ada yang percaya sama Anda gak? Gak ada, betul gak? Tapi lihat lewat bisnis ini. Banyak sekali Bapak Ibu yang awalnya bukan siapa-siapa, bahkan dia sendiri tidak percaya dengan dirinya bahwa dia bisa sukses di bisnis ini. Tapi begitu dia masuk ke support system,
Lewat pertemuan namanya pelatihannya NDT, Vision Seminar, dia bisa melihat visi dan bisa belajar leadership di sana Bapak Ibu. Dan ada pertemuan yang dilakukan rutin oleh para leader unicorn Bapak Ibu, namanya OPP ya. Itu membentuk karakter jiwa seorang pemimpin. Dan itulah yang membuat orang yang awalnya bukan siapa-siapa masuk ke support system ini menjadi orang yang luar biasa. Termasuk Anda hari ini semuanya, betul? Ya, Bapak Ibu ngomong-ngomong untuk sukses di Tiansi itu mudah atau susah sih? Kenapa ada orang mengatakan susah? Saya memberikan satu tip buat Anda. Kalau Anda mau sukses di Tiansi Bapak Ibu, Anda cukup meniru saja. Itu kata kuncinya. Anda meniru saja. Keluarkan bolpen dan kertas Anda. Kita akan menguji bahwa latar belakang Anda hari ini siapapun, ya, bahwa Anda kalau mau meniru sistem ini, Anda pasti bisa sukses Bapak Ibu. Ya, sudah siap? Ya, oke. Mari kita buktikan. Ya, apa yang saya katakan Anda tinggal lakukan. Anda tinggal ngikuti. Oke. Pilih angka 1 sampai 9, terserah angka berapapun. 1 sampai 9, yang penting bukan 0. Sudah? Saya yakin kalau Anda lulus SD, Anda bisa ngikuti sistem ini. Oke, sudah? Pilih angka 1 sampai 9. Sudah pilih salah satu ya. Terserahlah angka berapapun. Terus tambahkan 4. Pilihan angka tadi tambahkan 4. Sudah? Dijumlahkan ya. Terus hasilnya dikalikan 2. Oke, jangan nyontek. Ya, cepat hitungannya. Hasilnya ambil digit terakhir. Jadi hasil perkalian tadi, misalnya ada 2 angka, Anda ambil angka terakhir. Oke, terus bagi 2. Oke, tambah 2. Terus kali 9. Keluarkan kalkulator, nggak perlu lah ya. Digit pertama ditambah dengan digit kedua. Jadi kalau misalnya tadi 11, 1 tambah 1 jadi 2. Kalau 29, 2 tambah 9. Ya, jadi 11 seperti itu. Sudah? Sudah. Tambah 1. 2 digit tadi ditambahin dan tambah 1. Sama dengan? Sama dengan? Kenapa jawaban Anda semua sama? Semua 10? Luar biasa. Padahal pilihan angka Anda pertama semua beda enggak? Artinya latar belakang Anda apapun tidak penting. Kalau Anda ikuti support system unicorn, Anda pasti menjadi pemenang. Itulah sistem. Kalau tadi saya bilang kali 2, Anda tambah 2. Itu namanya menyimpang, bandel. Ya kan? Bagi 2, Anda kurangi 2. Masuk jurang Bapak Ibu. Itu namanya orang yang tidak mau percaya dengan orang lain yang sudah sukses. Orang yang mengajak Anda ke bisnis, Anda wajib 100% percaya sama beliau. Karena mereka adalah orang yang punya visi dan punya misi untuk membuat kehidupan Anda menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang luar biasa. Oke? Makanya Anda perlu meniru apa yang dikatakan oleh sponsor Anda, orang yang mengajak Anda ke bisnisnya. Anda tinggal meniru saja. Kalau Anda semua mau meniru, mau punya sikap teachable dengan leader Anda, saya yakin sekali Bapak Ibu, bisnis sangat cepat sekali membuat sejarah baru dalam kehidupan Anda. Kurang dari 2 tahun bahkan, Anda adalah orang-orang sukses dan jadi pemenang-pemenang di panggung kemenangan berikutnya. Oke, mari kita renungkan. Sudah bekerja keras sekian lama. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Ya. Berapa pendapatan bulanan Anda? Anda jawab dalam hati saja. Dan meningkat berapa banyak? Berapa persen? 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Dengan kerja keras yang luar biasa selama Anda ini. Ya, 5 tahun terakhir berapa tabungan Anda? Berikutnya, apa yang sudah Anda miliki selama kerja keras Anda 5 tahun terakhir? Berapa banyak teman yang Anda kenal, teman baru selama 5 tahun terakhir? Atau cuma dari rumah ke kantor, kantor ke rumah,
habis itu Sabtu Minggu ke mall, balik lagi ke rumah, besok lagi kantor, habis itu tua, terus meninggal. Nggak kenal siapa-siapa. 5 tahun terakhir, hal baru apa saja yang Anda pelajari? Apakah Anda hanya tahu pekerjaan Anda sebatas itu saja selama 5 tahun terakhir? Atau Anda memiliki pengembangan lainnya? 5 tahun terakhir, kemana saja Anda berlibur? Ancol, Bogor, Puncak, paling jauh Bali. Umur sudah 70. Ke luar negeri? Nggak mungkin. Kasihan Bapak Ibu. Ngapain aja sibuk selama 5 tahun terakhir? 5 tahun terakhir, sudahkah Anda menunaikan ibadah suci agama Anda masing-masing? Sudah berapa kali? Berikutnya, sudahkah Anda beramal? Dan berapa banyak? Ini yang paling susah. Aku aja nggak kenyang Pak. Gimana mau beramal? Aku aja belum lebih loh. Gimana mau nyumbang gitu. Tapi mari Anda renungkan. Ya 5 tahun terakhir Anda begitu sibuk dengan dunia Anda. Apa yang sudah Anda dapatkan Bapak Ibu? Ada jawab dalam hati. Dan 5 tahun ke depan, mulai saat ini, sejak informasi ini, sejak paradigma ini, Anda mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Anda bisa membedakan paradigma umum, Anda bisa membedakan paradigma di konvensional, Anda bisa membedakan pola kerja di franchise, Anda bisa melihat dengan begitu nyata fakta segala macam di bisnis multi level marketing, khususnya di perusahaan Tiansi dengan support system yang begitu luar biasa, unicorn Bapak Ibu. Dan 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Anda bisa bayangkan, Anda dengan konsisten dan komitmen, dengan impian Anda yang besar, dengan sikap Anda yang positif. 5 tahun ke depan mulai saat ini, Anda akan menjadi siapa? Anda akan menjadi apa? Perubahan apa yang Anda akan dapatkan nanti Bapak Ibu? Itu semua bergantung dengan keputusan Anda hari ini. Keputusan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu tidak bisa kembali ke depan. Masa lalu jadikan sejarah. Tapi hari ini kita bisa memandang, membuka mata dan hati kita. Membuka pikiran kita. Melihat sebuah konsep bisnis yang luar biasa. Yang telah merubah jutaan umat. Yang telah membuat kehidupan banyak orang hidup berubah. Karena network marketing lewat Tiansi dan Unicorn. Dan Bapak Ibu, keputusan seseorang, kesimpulannya, keputusan seseorang atau keputusan Anda hari ini itu bergantung dengan informasi yang Anda terima selama ini. Berapa banyak informasi yang Anda terima itu benar dan baik. Informasi-informasi yang kita dapatkan di luar sana belum tentu baik dan benar Bapak Ibu. Maka dari itu Anda perlu konsultasi dengan orang-orang yang sangat peduli dengan Anda di bisnis ini. Dan dengan informasi yang kita dapatkan baik dan benar Bapak Ibu, akan menentukan cara pandang kita, paradigma kita baik dan tepat. Jadi informasi yang kita dapatkan selama ini akan menentukan cara kita melihat sesuatu ke depan baik dan tepat Bapak Ibu. Jadi kalau informasi jelek yang Anda lihat, yang Anda dapatkan, maka masa depan Anda juga Anda akan melihat dengan sangat buruk. Semua bergantung seberapa banyak pendidikan informasi yang Anda dapatkan selama ini. Dan terus Anda gali informasi Bapak Ibu. Itu akan membuka paradigma Anda melihat masa depan semakin cemerlang, semakin baik. Dan pandangan Anda menjadi sangat tepat untuk menjawab semua impian-impian Anda berikutnya ya. Luar biasa. Dengan paradigma, dengan cara pandang yang tepat Bapak Ibu, akan menentukan sikap pula. Sikap yang tepat dan terarah. Jadi hari ini Anda bisa datang ke sini. Hari ini Anda bisa memutuskan berada di sini Bapak Ibu. Itu karena informasi yang Anda terima benar. Membuka pikiran Anda. Membuka paradigma Anda. Anda bisa melihat masa depan Anda di bisnis ini. Dengan baik dan tepat. Dan maka dari itu menentukan sikap Anda. Cara Anda bertindak. Anda tanya leader Anda. Ya, hari ini mereka bisa berada di posisi ini sebagai bintang 8 Bronze Lion, ya, Silver Lion, Gold Lion, Diamond Director, seorang Bapak Louis Tendian. Itu karena beliau memiliki
mendapatkan informasi yang tepat. Melihat dengan jelas sehingga paradigma mereka baik dan tepat. Sehingga membuat para leader-leader kita luar biasa ini melakukan sebuah tindakan yang luar biasa dan terarah. Jadi informasi yang baik dan benar menjadi menentukan paradigma baik dan tepat dan menentukan sikap tepat dan terarah dan keputusan benar, baik, tepat, dan terarah pula. Keputusan Anda hari ini untuk masa depan Anda bergantung dengan informasi apa yang Anda dapatkan, membuka paradigma Anda sejauh apa, sejelas apa, dan menentukan sikap Anda. Jadi hati-hati dengan informasi yang Anda dapatkan. Anda dapat baik, maka keputusan Anda menjadi baik. Anda melihat baik, maka keputusan Anda menjadi baik dan benar. Sikap Anda menjadi tepat, karena keputusan Anda tepat pula. Semua ini adalah satu rangkaian, maka Bapak Ibu ambillah satu keputusan karena Anda sudah berada di informasi yang benar, baik, Anda sudah mendapatkan paradigma yang sangat jelas dan Anda telah memiliki sikap yang tepat, terarah untuk meraih masa depan, meraih semua impian Anda. Saya Sudri Alianto, selamat pagi, sukses buat Anda. Thank you.